Halo semuanya, kembali lagi di Putra Jiwa. Pada pembahasan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran singkat spoiler Swallowed Star episode 89 yang saya ambil dari novelnya. Oke, kita masuk ke spoiler terbarunya. Ketika Luo Feng berada di Lautan Pasifik, menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwariskan, orang-orang di bumi sedang mengalami banyak perubahan dengan cepat, ketika binatang bertanduk emas sebelumnya telah terbunuh, menyebabkan Kaisar Naga Guntur menjadi ketakutan, sehingga mundur. Adapun kebangkitan selanjutnya dari binatang bertanduk emas, ia tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia, jadi Kaisar Naga Guntur dan monster laut lainnya tentu saja tidak akan memulai serangan. Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian setiap negara tidak terlalu buruk, namun umat manusia kehilangan 8 pahlawan terkuat mereka, Hong, Dewa Petir Lesion, Mo Henderson, Yi Said, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. 8 orang disebut manusia paling elit atau terkuat, 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Dewa Petir Lesion yang masih koma. Aula bela diri ekstrim dan Aula bela diri Leidian adalah dua kekuatan terbesar di dunia. Sebelumnya, kedua kekuatan ini bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Dewa Petir Lesion di sekitar, mereka tentu saja bisa menjaga semuanya. Tapi sekarang semua itu sudah tidak penting lagi. Di dalam kota markas Hong Ning, atau bela diri ekstrim, 3 penjaga dan 5 penyelidik berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah ramai, setiap pejuang penjelajah bintang atau Star Traveler, dan Wargot, telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa 2 kepala pengarah dan kepemimpinan. Organisasi lepas Istana Wargots telah hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam berjubah putih berkata dengan gugup. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah segera membangun kembali ruang virtual Istana Wargot. Sebelumnya, ruang virtual Istana Wargot diatur oleh Hong, hanya dia seoranglah yang bisa mengaktifkan ruang virtual tersebut. Karena Hong saat ini sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, jadi para pejuang ini ingin membangun kembali ruang virtual Istana Wargot mereka sendiri. Tidak ada orang di luar sana yang lebih kuat dari 8 orang pejuang elit yang telah gugur itu. Maka dari itu, untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangatlah sulit. Dan yang paling menakutkan adalah, jika para pejuang yang tersisa tidak bekerja secara baik dan rukun, itu akan menjadi lebih merepotkan. Sin beralih ke kota Yangzhou, distrik Mingyu, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua sedang duduk di hadapan seorang pria berambut emas. Tuan Luo Hua, pria berambut emas itu menghela nafas. Saya berteman baik dengan kakak laki-laki Anda, sejujurnya, dengan sangat menyesal, saya sangat menghormatinya. Saya percaya, banyak orang dari negara lain sangat menghormatinya, dan ingat dengan dia. Namun ancaman yang dihadapi umat manusia masih belum hilang. Kami tidak tahu kapan makhluk laut akan memulai serangan lagi. Luo Hua mengangguk. Pria itu melanjutkan, karena itulah, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas itu memandang Luo Hua, saya ingin membeli beberapa item dari Tuan Luo Hua. Oh, apa yang ingin kamu beli? Luo Hua bertanya. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan investasi, Luo Hua jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kami menginginkan kristal kayu, robot perak cair, dan yang lainnya. Pria berambut emas itu berkata, aliansi SDM kami pasti akan membayar harga tinggi. Lohua atau Ahua tertarik dengan kesepakatan yang diajukan ini, namun ia tidak akan menjual apa yang ditinggalkan oleh kakaknya. Seketika ekspresi pria itu yang bernama Wei Nuo terkejut. Dia adalah seorang penjelajah bintang yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua, rasa hormat yang diberikan itu sudah cukup. Luo Hua tertawa, izinkan saya memperkenalkan Anda. Nomor 3, siluet hitam muncul di ruang tamu, membuat perwakilan Wei Nuo terkejut. Apa yang muncul di ruangan itu adalah sebuah robot black metal besar. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan kakakku di rumah, robot untuk melindungi keluargaku. Ia diperoleh dari reruntuhan kuno nomor 12. Luo Hua memandang Wei Nuo, keluarga Luo tidak membutuhkan kekuatan luar lain untuk melindungi kami memiliki kekuatan kami sendiri. Saya juga tahu, banyak orang di seluruh dunia saat ini sedang mengincar keluarga kaya yang ditinggalkan oleh 8 pejuang, tapi keluarga Luo kami tidak berniat untuk ikut campur dalam semua itu. Saat kakakku pergi, dia memberitahuku.
Luo Hua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Mendengar itu, ekspresi Tuan Wei Nuo berubah. Robot logam ini terbuat dari yttrium hitam, bahkan kakakku Luo Feng yang menggunakan serpihan esensi tembaga bibrida, tidak dapat melukainya. Satu robot telah rusak oleh monster bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kendali internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu. Melihat pria Wei Nuo kembali, Lo Hua berdiri di jendela dan melihatnya, kemudian dia menyipitkan matanya, dasar, setelah kakakku pergi, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, mengamati apa yang ditinggalkan oleh saudaraku, jumlah total kristal kayu yang ditinggalkan oleh kakakku, berumur 60 tahun. Kalian semua ingin mendapatkannya. Dalam kekacauan seperti itu, siapapun yang berani melewati batas, aku akan menggunakan robot ini, untuk memberi pelajaran, ucap Luo Hua. Di sebuah ruang yang jauh dari bumi. Ruang yang tenang, keberadaan kuno. Tiba-tiba, sebuah kapal pesawat terbang berbentuk cakram berwarna abu-abu keperakan terbang keluar, gelombang di angkasa mulai menghilang, kapal ini mengapung di angkasa. Kapten, kita sudah lolos. Ya, kita sudah lolos, bagus. Beberapa manusia di dalam kapal itu berteriak dengan semangat, berbicara dengan salah satu bahasa alam semesta manusia, yang tadi mengerti oleh umat manusia di bumi. Di ruang kendali kapal, 8 anggota kru sangat bersemangat, berdiri di depan kontrol utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, dengan tinggi rata-rata 1,9 meter, telinga mereka lancip di ujungnya, mirip seperti seorang elf. Lalu ada seorang pria parubaya dengan pupil merah bersinar, dia adalah kapten kapal pengintai itu. Aku tidak pernah menyangka akan ada lubang cacing di sini. Kapten itu mengungkapkan dengan senyuman jahat. Cepat dan catat lokasi lubang cacing ini, seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Kapten itu sangat bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan, ucap perintah kapten tersebut. Lalu sesaat kemudian, sebuah suara tajam tiba-tiba berteriak, "Kapten, ini adalah wilayah hampa Bima Sakti." Apa? Kapten itu kaget, lalu tertawa, "Kami menemukan lokasi harta." Kapten tersebut sangat gembira, "Pergi, ayo kita pergi," ucapnya. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak itu diambil alih oleh seorang pejuang